Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema bertahan sayang, pasti kita menang. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah tentang selebgram Siti Septi Arianti bongkar perselingkuhan suami ajak selingkuhan saat istri umroh. Nauzubillah, seperti apa ya? Berikut tayangannya. Heboh seleb. Nauzubillahimin zalik. Ini nih Ustadz, sekarang tuh banyak banget berita-berita orang selingkuh. Mau yang perempuannya selingkuh, apalagi suaminya selingkuh. Lebih parahnya lagi ini istrinya lagi umroh, suaminya selingkuh gitu ya Ustadz. Pantas aja deh Sinin pergi sendiri gitu ya. Oh iya benar juga ya, baru kepikiran lagi saya jamaah. Jadi gini ya, apa ya, dari contoh video yang itu ini masih kesel nih rasanya Ustadz. Bagaimana menjadi istri yang kuat mempertahankan rumah tangga di saat tahu kalau suaminya itu selingkuh. Dan istri kan kadang lebih banyak perasaan daripada logika gitu ya Ustadz. Mencoba bertahan karena oh ada anak, mencoba bertahan oh mungkin nanti dia berubah. Nah itu bagaimana Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Terima kasih Saskita Be, guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allahumma arhamna bil Quran. Ada seorang wanita yang suaminya sangat zalim, tapi beliau salah satu penghulu wanita di surga, yaitu Asia. Asia ini adalah imra'ata Fir'aun, perempuannya Fir'aun. Dia bersabar atas kezaliman daripada suaminya, yaitu Fir'aun. Kalau kita bisa mengambil pelajaran di zaman sekarang ini, bagaimana seorang wanita itu bisa kuat dan menang menghadapi ujian dalam rumah tangganya. Yang pertama seperti Ratu Asia. Apa yang dilakukannya? Dia mikirin masa depan, bukan mikirin masa kini. Dia bilangnya Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya udah deh, kalau memang istananya Fir'aun ini enggak enak, mudah-mudahan saya dapat istana di surganya Allah. Maka dia berusaha dan sibuk untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Karena ada juga perempuan yang ternyata ketika terjadi konflik dalam rumah tangganya, permasalahan dalam rumah tangganya, yang disalahkan Allah. Dia bilang, saya sudah tiap malam tahajud ya Allah. Kenapa saya ditakdirkan punya suami seperti ini? Saya sudah puasa Senin Kamis ya Allah. Kenapa engkau kirimkan laki-laki yang begini? Sedangkan ada tetangga saya tidak pakai jilbab, tidak pernah pengajian, suaminya baik. Nah, dia salahkan Allah, subhanallah. Maka yang pertama adalah proyek masa depan yang difikirkan, yaitu istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begini, teralihkan pikirannya sehingga bisa duduk dengan tenang, berbicara dengan suami. Kata psikolog, tanyakan alasannya. Apa alasan kamu untuk mengkhianati saya? Dan apa yang kau inginkan untuk pernikahan ini? Kamu masih mau terus lanjut atau engkau ingin melepaskan saya? Maka duduk dengan tenang dulu. Kenapa? Kalau tidak tenang, maka dia tidak memikirkan konsekuensinya. Tapi kalau duduk dengan pikiran yang tenang, dia bisa menggunakan akal logikanya. Sehingga kalau tidak pakai akal logika, main pergi-pergi aja. Padahal rumah atas nama dia. Ya Allah. Oh, mobil atas nama dia, iya. harta yang ada di dalam rumahnya punya dia. Dia main pergi-pergi aja. Oh, akhirnya rugi sendiri. Iya, harus duduk dengan tenang, tapi ada waktunya meratapi, memang ada waktunya untuk sedih juga. Masya Allah. Terima kasih banyak Siap, Ustaz Syam. sama-sama, Boleh tepuk Saski. tangannya jemaah. Memang yang namanya istri atau perempuan itu ya lebih banyak pakai perasaan. Betul atau betul Ibu? Tuh kenceng jawabnya. Kalau suami pakai logika, betul nggak Pak? Oh betul, ibunya juga jawab nggak apa-apa, berarti kan saling memahami. Jadi itulah boleh meratapi tapi jangan kelamaan, tetap harus dipakai logikanya. Nah sekarang Saskia mau tanya lanjut ke Ustadz Bani, mohon izin Ustadz Ya. Bani.
ini dengar-dengar ya Ustadz, di sini kan banyak yang sudah berpuluh-puluh tahun berumah tangga gitu ya. Baru semua sih kayaknya baru. Oh semuanya. baru semua? Baru, manten baru. Wah baru tapi udah punya cucu ya Ustadz? Baru punya cucu berarti. Oh baru punya cucu, Masya Allah. Terus dengar-dengar aja nih Ustadz, katanya ada pertanyaan, jika rumah tangga sudah mulai hambar. Waduh. Nah bagaimana itu cara mempertahankannya Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz Bani. Ya, mohon izin guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Saskia dan guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah, memang romantisme, kebahagiaan, kedamaian dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang diikhtiarkan, diusahakan. Bukan sesuatu yang turun dari langit, kita tunggu, nggak bisa. Kita yang mengupayakan. Maka kalau bisa jangan sampai hambar, jangan tunggu hambar baru kemudian kita perbaiki. Maka itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana merawat dan memupuk cinta di dalam rumah tangga. Apa di antaranya? Adakan we time. Me time apa we time? We time ya. Bareng dengan istri, banget dengan suami. Ajak jalan-jalan istrinya. Kata Rasulullah SAW, nemenin orang yang saya senang, yang saya sayangi, teman, keluarga, apalagi pasangan, jalan-jalan kata Rasulullah. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku cintai dan lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi full 1 bulan. Masya Allah. Maka ajak pasangan jalan-jalan. Itu pahalanya lebih besar dicintai oleh Rasulullah SAW daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Ya tapi kalau jalan-jalan terus tekor bandar Ustadz. Habis uang Ustadz. Ajak jalan-jalan yang hemat. Jalan-jalan nanti istrinya, bang itu ada somai. Kata Pak Ustadz jalan-jalan aja. Jadi jalan-jalan aja. Ya penting jalannya berdua. Rasulullah SAW ngajak Ibunda Aisyah apa? Balap lari. Masya Allah. We time. Di situ akan menambahkan dan menumbuhkan cinta lagi kepada pasangan. Apalagi makan sepiring berdua. Minum dengan gelas yang sama. Bahkan Rasulullah itu dia lihat Ibunda Aisyah minum dengan gelas itu. Lalu Rasul ambil minum di bekas tempat tadi bibir Ibunda Aisyah meminum. Itu menambahkan romantisme dan menumbuhkan cinta itu. Jangan diambil malah dilap. Kira-kira kesel gak Bu? Saling suap-suapan. Gak usah malu. Rasulullah SAW melakukan itu bukan lagi di usia remaja. Bukan lagi di usia muda. Sudah di atas 55 tahunan itu. 56, 57 bahkan 60 tahun mohon maaf. Bukan lagi muda. Jadi gak apa-apa. Meskipun sudah punya cucu romantis. Di hadapan cucu gak ada masalah. Selama hal-hal yang masih wajar. Saling suap-suapan. Nanti cucunya eyang, kakek lucu sekali. Gak apa-apa. Dengan begitu kita sekaligus mengajarkan kepada mereka. Bahwa cinta dalam rumah tangga itu perlu diupayakan dan diusahakan. Nah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Membantu keperluan rumah tadi. Apalagi sholat bersama, ibadah bersama. Pak, besok puasa hari Senin dan hari Kamis kita bareng-bareng lagi yuk. Ayo, ajak. Ya. Apalagi tahajud. Kata Rasulullah, rahimallahu mara'an. Allah merahmati seorang laki-laki, dia bangun sepertiga malam, wa ayqazam ra'atahu. Lalu dia bangunin istrinya. Sayang, ayo kita pupuk cinta kita di bawah sajadah ini. Salat bersama, Masya Allah, di situ akan bertambah cintanya. Wa in abad, kalau wanitanya istrinya tidak mau, dipercikan air supaya bangun. Tapi sedikit aja dengan kasih sayang, bukan diseblok, bangun. Nah, berantem nanti yang ya Allah. Allah alam bisawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ya. Boleh tepuk tangannya jemaah. Jadi kalau misalnya diajak gitu ya, sholat bareng sama suami, istrinya harus buru-buru bangun. Kalau enggak nanti diciprat air sedikit lagi, lama-lama 1 ember ya Bu ya kalau nggak bangun-bangun. Jangan dong. Nah jemaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan jemaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Yang mana ya? Oh kayaknya yang ini deh. Mohon izin Ibu, silakan. Turun pelan-pelan Bu. Bisa Bu? Bisa, udah Masya Allah. Nah ini dia. Mic-nya untuk Ibu. Sebelumnya mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Bani. Sini Ibu, boleh di tengah? Nah Masya Allah.
Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang dari Majelis Taklim Al Barokah dari Kertawangi, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Masya Allah, tepuk tangan jemaah. Silakan Ibu. Sebelum tanya saya ngasih pantun untuk calon mantu saya. Oh, Allah. tapi kok begini Bu, calon mantunya begini? Cakep. Yang mana calon mantunya Bu? Bagaimana Ibu? Yang mana Bu? Wah, gimana Ibu? Pantunnya dong. Boleh dong Ibu. Bermain gendang di pagi hari. Cakep. Naik pedati ke Sukabumi. Cakep. Bersama Ibu Endang di pagi hari ini hati riang senang sekali. Terus hubungannya dengan menantu apa ya? Iya. Dan ngomongnya ke sini terus loh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terima kasih. Silakan, Silakan. Ibu Iya. mertua. Waduh. Terima kasih Ustadz. Saya pengen tanya peran seorang ibu menurut agama Islam. Kalau seorang ibu belum memberikan restu pada anaknya yang sudah mempunyai pasangan. Oh ya. Tapi calon istri, padahal kedua-duanya udah saling mencintai, udah mangsereng dokter ya, udah pengen menikah pokoknya. Oke. Tapi karena alasan ada sesuatu yang kurang cocok dengan ibu calonnya, jadi kurang menyetujui si ibu itu, belum bisa memberikan restu. Itu gimana Ustadz? Ibu, tapi emang yang bikin belum bisa serak atau restu tuh apa Bu? Ya mungkin kurang cocok ini ya, ibunya calonnya itu mungkin agak ini penilaian ini ya. Iya. Harus pilih menantu itu nanti yang gini gitu. Yang gini-gitu apa? Iya. Hartanya atau tampangnya atau terkenalnya? Ya mungkin misalnya harus kayak seorang ustadz. Masya Allah. Terus tentunya yang punya ini Begitu. Iya. Masya Allah. Iya Boleh gitu Ustadz. izin Ustadz Ya. Bani untuk menjelaskan. Ya Masya Allah, buat semua orang tua mohon maaf tanpa menggurui ataupun mengajari, kata Nabi SAW, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau ada laki-laki datang ke rumahmu meminang putrimu, yang penting syaratnya kata Rasulullah, tardawna dinahu wa khuluquhu. Kau ridho agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahilah dia. Memang kalau Ustadz Maulana cocok banget ini Bu. Aduh Masya Pas Allah. banget. Tardawna dinahu wa khuluquhu. Apa din? Dia jaga salatnya. Paling enggak itu. Kamu bagaimana salatnya? Alhamdulillah. Sesibuk apapun selalu salat. Gitu. Yang pertama agamanya. Kita bisa ukur dari salatnya. Yang kedua akhlaknya. Bagaimana kita ngukur akhlaknya? Yang pertama tutur katanya. Bagaimana dia berbicara. Yang kedua bagaimana dia menatap. Datang ke rumah matanya begini-begini. Nah itu akhlaknya kurang baik. Dari cara dia menatap bisa kita tahu bagaimana akhlaknya. Maka nikahkanlah dia. Meskipun hartanya kurang, Allah yang akan bikin kaya insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Bani. Mungkin Ustadz Maulana boleh menambahkan. Peringatan kepada semua orang tua yang menghalangi anaknya untuk menikah, ada ancamannya. Apa ancamannya? Apabila anak itu berzina, maka orang tua menanggung dosa zinanya. Nauzubillahi min Karena dzalik. seharusnya sudah mau menikah itu anak tapi dia halang-halangi. Ya jelas tadi kata Ustaz Bani, yang penting bagus akhlaknya, bagus agamanya, aman. Insya Allah masalah dunianya Allah yang cukupkan. Masalah yang namanya selama kantong masih menghadap ke atas, tidak ada cukupnya itu. Betul tidak? Betul tidak? Makanya yuk semua orang tua dukung anak untuk berumah tangga. Jangan halangi. Kalaupun ada keraguan, mantapkan dengan salat sunat istikharah. Bimbing
anak menantu, calon anak menantunya. Itu mohon maaf ya. Terima kasih banyak ibu yang sudah membuat saya GR. Jadi yang jelas bagus ini. Sebaiknya kita berharap anak-anak kita menjadi imam untuk di dunia dan menuntun keluarganya nanti masuk ke surga. Tepuk tangan dulu dong. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi aman ya Bu ya, mudah-mudahan Aman ya. tenang. Insya Allah, Insya Allah. iya. Nah jemaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita. Bertahan sayang, pasti kita menang. Tetap di Islam itu indah. Jemaah Alhamdulillah.